Rumah susun kalender, Jakarta 1996. Matilah engkau, engkau akan lahir berkali-kali. Selamat ulang tahun Biru Laut. 12 Desember 1995. Puisi yang kau tulis di dalam buku bersampul hitam ini kubawa kemana-mana, kataku pada sang penyair. Dia tersenyum. Sudahkah kau isi? Ya, dengan cerita pendek, resep gulai tengkleng, resep gudeg, cakar ayam, outline skripsi, surat kepada Anjan yang tak pernah kukirim padanya ketika pertama kali aku bertemu dengannya. Tak beraturan. Seperti pot putri rasa dan kata-kata. Jawabku. Seperti isi hidup di dasar laut ini, penuh dengan berbagai binatang laut, karang, dan tanaman laut, beragam bentuk dan warna. Usia 25 tahun, penting karena saat ini kita sudah merasa membuat jejak, kata sang penyair. Aku tak tahu apakah aku sudah membuat jejak ataukah belum selama hidupku. Sudah, kamu membuat bait pertama dari puisi hidupmu. Kamu melawan. Jalan Z, Gang L12. Sebuah rumah di pojok yang terjepit gang sempit. Rumah ini tak bergaya dan tak berteriak. Begitu saja seperti rumah-rumah yang dibangun pada tahun 1970-an dengan perawatan seadanya karena toh hanya untuk dikontrakkan. Tak heran jika tembok yang resminya berwarna putih itu kini lebih tepat disebut berwarna coklat kusam, jorok dengan ubin yang penuh dengan jejak banjir hingga kami harus memberi alas tikar agar terasa ada di dalam peradaban. Untuk menemukan rumah yang kami tempati sejak tahun lalu di pojok Jakarta ini, seseorang harus paham fitrah sebuah labirin. Ini Jakarta, ini Tebet Timur, yang kemudian harus diulik hingga ke urat nadinya. Jika Daniel belum menggerutu panjang lebar saking sulitnya mencari rumah ini, artinya kami belum menemukan lokasi yang tepat. Seperti juga di Sayegan, Kinan girang dengan pilihan ini. Rumah kami akan sulit digerebek Intel. Tak terlalu mahal untuk ukuran Jakarta dan paling tidak sebuah kebutuhan dasar terpenuhi. Toilet, dapur, air, listrik. Tentu tidak seasyik dan senyaman Sayegan yang dinaungi rimbunannya pepohonan sehingga perdebatan apapun selalu menjadi teduh dan lebih tenang. Di antara kesibukan menguji berbagai bacaan kami melalui perdebatan dan melakukan pendampingan para petani, sesekali mataku segar karena bisa menikmati lukisan mural karya Anjani, Coki, dan Hamdan dengan dapur seluas 3 kamar rumah kontrakan Tebet ini. Tapi apa boleh buat, Jakarta memanas dan tugas memanggil, demikian kata Bram. Ia memutuskan kami harus pindah ke Jakarta setelah aku diangkat sebagai Sekjen Winatra dengan ketua yang dijabat oleh Kinan. Kini gerakan Winatra menurut Bram harus diselenggarakan secara teritorial, tidak lagi sektoral. Beberapa kawan menetap di Yogyakarta, Solo, Surabaya, dan menyebar ke berbagai wilayah di seluruh pulau Jawa. Akibatnya aku mulai jarang bertemu Mas Gala, Dana, Widi, kecuali jika mereka memang kebetulan sedang di Jakarta. Bram sendiri tetap menggunakan bendera Wirasena dan dengan nekat mereka ingin mendeklarasikannya sebagai partai. Sebuah keputusan yang membutuhkan debat sengit di dalam organisasi dan juga dengan Winatra. Hingga aku rasa jika Indonesia sudah merdeka dari Orde Baru, mungkin pertarungan itu sendiri layak kami terbitkan sebagai buku. Dengan cita-cita yang bakal membuat seluruh negeri histeris. Bukankah partai yang diakui hanya ada 3? Dan itu pun gerak-gerik organisasinya sudah disunat. Maka terus terang kami di Winatra hanya bisa menahan napas menanti apa yang akan terjadi sembari tetap melaksanakan semua tugas kami. Di dalam rumah yang tak terlalu luas ini, kami berbagi ruang. Pekerjaan kami tumpang tindih setelah kehebohan kemenangan Putri Proklamator menjadi ketua partai yang selama ini kami anggap sebagai suara rakyat. Kami memperlihatkan dukungan secara terbuka dengan mengirim Bram, Dana, dan Julius berpidato secara bergantian mengisi panggung demokrasi di Jalan Diponegoro. Gusti ditugaskan untuk mengumpulkan informasi selengkapnya tentang gerak aparat sementara. Daniel, Coki, dan Abi mengawasi pergerakan spanduk, poster, dan gebokan brosur agar semua terdistribusi merata. Sementara Alex, Sunu, dan aku bolak-balik memperbaiki manifesto yang beberapa hari ini kami persiapkan untuk diperdebatkan hingga pagi. Akhirnya setelah kami mengumpulkan masukan, poin, pernyataan kawan-kawan,
Giliran kami bertiga menulis agar Bram bisa segera membaca draft kasar manifesto itu. Sebetulnya draft itu sudah selesai sejak semalam, tetapi karena aku sangat rewel dengan diksi, maka aku belum mengizinkan Bram untuk membacanya. Kalender sudah menunjukkan tanggal 1 Juli 1996. Dengan jengkel, Daniel memukul mesin faksimili yang terus mengeluarkan bunyi bip, bip, bip. Sementara printer dot metric di sebelahnya sudah berulang-ulang kami eksploitasi dengan berkali-kali mencetak draft naskah yang sudah kami tulis. Daniel tampak semakin stres karena printer tua yang lelah itu menguik-nguik. Bram yang terlihat semakin kurus dan dengan kulit gosong karena semakin sering terjilat matahari itu mondar-mandir mencari kacamatanya. Gawat, kalau tidak ketemu nanti susah membaca. Bram mulai terlihat gelisah sementara Daniel masih saja menggoyang-goyang mesin fax yang tampaknya sudah harus diganti. Jangan dipukul Dan. Kita tak ada uang untuk menggantinya, Kinan menggeleng. Kacamatamu di tepi jendela, Bram. Bram menghela napas lega dan segera menyambar dan mengenakannya. Sudah? Aku hanya mengangkat telunjuk menandakan sedikit lagi mengoreksi beberapa kata. Sementara Sunu dan Alex yang duduk di sebelahku membantu membacakan kembali poin-poin yang disepakati semua kawan dalam beberapa kali pertemuan. Bram duduk kembali mengelap kacamatanya sambil mengambil beberapa dokumen yang harus dia tunaikan hari itu. Aku ada mesin faksimili lain, mau ganti yang lebih baru. Sunu dan aku langsung berhenti bekerja dan mencari suara itu. Ternyata itu suara Gusti. Gusti apa? Alex bertanya. Gusti menghampiri Daniel yang sedang menarik-narik kertas faksimili yang macet di tengah-tengah. Ini mesin faksimilinya. Sudah kuno. Aku ada yang lebih baru. Aku tak pernah tahu siapa orang tua Gusti Surono. Yang pasti mereka tidak miskin karena Gusti seringkali menawarkan aneka barang elektronik, meski tak selalu baru. Tapi urusan manifesto ini lebih penting dan Sunu sudah mencoret-coret beberapa kataku. Mencoba menggantinya sehingga aku lupa urusan Gusti dan tawaran mesin faksimili itu. Kinan duduk ikut menimbrung di sebelah kananku dan membaca dengan cepat. Tak perlu panjang dan retorik, kata Kinan memberi penekanan pada beberapa kata sembari melirik Bram yang agak gemar dengan kata-kata besar. Aku tersenyum karena setuju dengan Kinan. Aku segera menghidupkan kembali kata-kata yang dicoret Sunu dan langsung mengirimnya ke printer. Terdengarlah bunyi printer dot metric terseok-seok mencetak manifesto itu. Bram berdiri menggantinya dengan tak sabar. Begitu halaman pertama selesai, melalui gesekan printer berisik itu, Bram segera membaca hasil perdebatan panjang dan panas kami selama berhari-hari. Sunu, Kinan, Julius, Dana, dan Bram berdebat begitu lama, sementara aku mencatat saja kira-kira apa yang dibutuhkan manifesto tersebut. Pada saat yang sudah memanas seperti itu, bagiku tak penting lagi isme apa yang kita anut selama kita masih menegakkan 4 pilar demokrasi. Tidak ada demokrasi di Indonesia, kata demikian Bram membaca dengan suara yang dalam. Tiba-tiba semua yang berisik di ruangan tengah langsung senyap. Bram membaca sisa isi manifesto itu dan mengangguk. Bagus sekali. Terdengar suitan dan tepuk tangan kawan-kawan sambil mengepalkan tangan ke atas karena mereka lega. Akhirnya perdebatan soal isi manifesto itu sudah selesai. Hanya dalam waktu 5 detik semua sudah kembali pada kesibukan masing-masing karena tugas masih menumpuk. Ringkas, efektif, dan bernas. Bram mengangguk. Ini sekaligus meliputi semua pembungkaman. Tuntutan perubahan 5 UU politik, pengecaman terhadap pembrendelan 3 media di Indonesia, penghapusan normalisasi kampus, semua tercakup di sini. Terima kasih. Bram kemudian membuka kemejanya yang sudah basah oleh peluh dan mencari kemeja lain di ranselnya. Suara printer terus berbunyi. Suara faksimili terus menguik. Matahari Jakarta yang menyelip melalui jendela rumah itu membuat kami semakin gerah. Hingga akhirnya ketika Bram membacakan manifesto pada pekan pertama bulan Juli yang menghebohkan media dan peristiwa Sabtu Kelabu yang berdarah. Seperti biasa, pemerintah membutuhkan kambing hitam. Siapa lagi kalau bukan Wirasena dan Winatra. Anjani terkasih, mungkin surat ini akan tiba di antara jari-jarimu. Mungkin juga tidak. Kali ini aku adalah Jaya Kusuma. Tetapi engkau tahu di mana Jaya. Di dalam Jaya ada aku. Aku tahu kau tak akan menyukai pernyataanku ini. Tapi aku ingin berterus terang betapa leganya aku bahwa kau sudah disibukkan oleh pekerjaanmu membuat desain dengan agen iklan jauh sebelum peristiwa Sabtu Kelabu 27 Juli yang lalu.
Tentu saja aku gembira kau masih meluangkan waktu membuat poster, banner, dan berbagai desain newsletter untuk unjuk rasa kita. Aku tak bisa membayangkan jika kau harus ikut-ikutan berlari, ikut hidup merunduk, dan hanya menetap di suatu tempat selama 2 atau 3 bulan untuk kemudian berpindah lagi. Mungkin kau ingat, malam sebelum tanggal 27 Juli kita berpisah di Tebet. Aku bergabung dengan kawan-kawan menemui Utara Bayu di kantor majalah Tera di Kuningan. Di sana aku bertemu dengan Kinan, Bram, Julius, Sunu, Alex, Daniel, dan Coki. Meski kami sudah mendengar beberapa gosip, kami mengecek informasi dari Bayu. Kebetulan malam itu dia juga dikunjungi wartawan Asia Week, Margaret Shaw, yang ingin menggali informasi. Kami semua sudah yakin bahwa pendudukan kantor partai di Jalan Diponegoro akan terjadi dalam waktu dekat. Pemerintah tidak ingin kehilangan muka dengan kemenangan Putri Proklamator sebagai hasil Kongres Partai di Surabaya. Penyerangan kantor partai sudah menjadi desas-desus sejak seminggu terakhir. Dan karena kita semua mengenal sejarah Indonesia sejak dipegang Orde Baru, setiap unjuk rasa yang kritis selalu berujung dengan kerusuhan. Selalu saja ada orang-orang yang tak dikenal yang melakukan kekacauan fisik. Kami semua sudah merasakan itu, dan seperti yang kau juga pahami, kami sudah tahu Wirasena dan Winatra ada pada radar aparat. Mereka tinggal menunggu momen untuk mencari alasan menghajar kami, tentu saja termasuk Taraka. Itulah sebabnya aku lega kamu sekarang sibuk dengan kegiatan di luar Taraka. Akhirnya kami memutuskan berpencar. Aku bersama Alex, Daniel, dan Coki, sedangkan Sunu, Julius dan Kinan dan Bram memutuskan untuk mengikuti saran Utara Bayu ke area Cikini. Dan benar saja yang dikhawatirkan Utara Bayu. Sabtu kelabu menyebabkan tewasnya 5 orang. Mungkin lebih. Lebih dari 100 orang luka-luka dan lebih dari 100 orang ditahan. Belum puas dengan begitu banyak korban, masih ada ekor yang lebih penting. Perburuan terhadap Wirasena dan Winatra. Kami sedang merunduk di sebuah rumah aman ketika Julius menyodorkan koran Metro dengan tunjuk Wirasena dalam kerusuhan ke hadapanku. Karena harian Metro sudah jelas adalah wartawan yang digenggam orang-orang yang mesra dengan para penguasa. Tak heran jika kita disebut penunggang kerusuhan yang menggunakan cara-cara PKI. Di situ dikatakan mereka menangkap 200 cacing tawuran dan belum berhasil menjerat gembong. Sebagai seorang penulis, aku sungguh ingin membuka kelas kosakata kepada para wartawan koran Metro yang gemar sekali menggunakan retorika gembong, dalang, cacing. Bahkan harian itu menulis bahwa wartawannya bertanya kepada bos legend yang mengadakan konferensi pers itu, kapan Arifin Bramantyo diseret ke pengadilan? Diseret ke pengadilan. Aku curiga, wartawan ini diam-diam sering membantu menulis pidato pejabat sehingga tertular menggunakan kata-kata yang tak bermakna. Karena kami mendengar ada perintah tembak di tempat segala, kami memutuskan untuk berpencar lagi. Julius dan Coki menuju ke tempat yang tak jauh dari Jakarta. Sedangkan Alex, Daniel, dan aku segera naik bus ke sebuah rumah aman yang disediakan Bang Jo di Bandung. Dari dialah kami mengetahui bahwa tanggal 11 Agustus, Bram dan kawan-kawan sudah di tangan mereka. Bang Jo merasa Pulau Jawa tak aman lagi bagi kami. Maka dia membelikan tiket bus ke Sumatera. Di sana kalian lebih aman. Kalau ada tanda-tanda yang mencurigakan, kalian pindah. Demikian Bang Jo. Tolong berhati-hati, lebih baik kau berkarya di kantormu dan merunduk. Maafkan untuk nama-nama aneh di atas. Dan maafkan jika kita akan selalu jauh untuk waktu yang lama. Sampaikan terima kasih secara diam-diam di dalam hati kepada kantor agen iklanmu yang aku gunakan sebagai alamat pengirimanmu. Aku merasa mereka begitu aman, tentram, dan berkilau, sehingga tak mungkin disentuh para lalat. Jika bertemu atau menghubungi keluargaku, yakinlah bahwa aku baik-baik saja. Dan pada saat kau menerima surat ini, pasti aku sudah meloncat ke kota lain. Jaya Kusuma.